بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا بحضارتكم في قناة Aziz Makkah 9. Kami ucapkan selamat datang. Semoga teman-teman sekalian yang menyaksikan jamaah YouTube, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita serta diijabah segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kali bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Lidar bin Ma'ad bin Adnan, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kami akan menge-share kepada teman-teman sebuah amalan yang apabila kita amalkan amalan ini, insya Allah yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala akan beratkan timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah rezeki kita. Allah akan mempermudah urusan-urusan dunia kita dengan berkah amalan ini. Jadi amalan ini saya ambil ya, jadi referensi saya pertama saya ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini bentuk kitabnya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di bab atau di kitab Kitabul Adzkar wad Da'wat, di halaman 271 yang dicari. Kemudian juga ada disebutkan di kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, ini bentuk kitabnya, Tanbihul Ghafilin oleh Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, di bab Babud Da'watil Mustajabat di halaman 310. Kemudian juga disebutkan nanti di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di bab Fima yajlibur rizqa wa yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, di halaman 123 yang mempunyai kitab seperti saya ini. Nah, tapi saya baca di kitab Ihya Ulumuddin karena alhamdulillah sudah kami baca ya, sudah kami aji di guru kami Syekh Dr. Ahmad Fahmi. Nah, jadi bentuk atau bunyi hadisnya di halaman ini bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Wa ruwiya anna rajulan jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tawallat 'anni ad-dunya wa qallat dhatu yadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون. Jadi dijelaskan di kitab ini ada seorang laki-laki yang mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tawallat anni dunya." Pergi dariku dunia ya Rasulullah. Aku tidak memiliki apa-apa dari harta dunia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qallat dzatu yadi, dan sedikit sekali yang aku miliki
daripada harta dunia tersebut, kata seorang laki-laki ini. Ya. Tawallat anni dunia, dunia itu lari dariku. Wa qallat zatu yadi, dan sedikit sekali yang bisa saya pegang atau sedikit sekali yang saya miliki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab laki-laki ini, fa aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaiqi wa biha yurzakun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aina anta, dalam bahasa sederhananya, tidakkah engkau mengamalkan, tidakkah engkau suka membaca min salatil malaikah, daripada doanya para malaikat, wa tasbihil khalaik, dan tasbihnya para makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, wa biha yarzukun, wa biha yurzakun, dengan sebab tasbih dan doa malaikat ini mereka semua dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dicurahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, faqultu wa madha ya Rasulullah, maka laki-laki, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian dia menjawab, wa madha ya Rasulullah, bagaimana bacaan itu ya Rasulullah, bagaimana bacaan tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Mi'ata marrah baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha. Itu kita baca 100 kali. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Dibaca 100 kali baina tulu'il fajri, yaitu sejak terbitnya fajar sampai engkau melakukan sholat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tempat mengamalkannya ialah sebelum melaksanakan sholat fardu subuh atau setelah melakukan sholat sunat fajar. Jadi setelah kita melakukan sholat sunat fajar atau sholat qabliyah daripada subuh tersebut, baca doa ini, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Maka apa kelebihannya? Ta'tika dunya ragimatan sagiratan, maka dunia itu akan datang kepadamu dalam keadaan terhina-hina. Artinya apa? Dunia itu akan datang kepadamu, dunia itu kepincut ingin dimiliki oleh engkau, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan selanjutnya, wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin malakan yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamati laka thawabuhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla akan menciptakan dari setiap kalimat dari tasbih tersebut malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari setiap kalimat tersebut satu malaikat, yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamati laka thawabuhu. Malaikat tersebut akan terus bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada hari kiamat, dan pahalanya untuk engkau wahai seorang laki-laki. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Setelah kita melakukan sholat sunat fajar, bacalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudah segala urusan-urusan kita. Nah, jadi berbentuk 3 komponen, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Setelah melakukan sholat sunat fajar atau sebelum melakukan sholat fardu subuh. Nah, itu manfaatnya. Jadi setelah melakukan sholat sunat fajar, kemudian baca doa ini. Jadi sholat sunat fajar itu luar biasa kelebihannya. Raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat melakukan sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, setelah itu amalkan doa ini, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Nah, kemudian juga komponen atau bacaan tasbih ini memiliki kelebihan yang sangat luar biasa,
ialah berupa bacaan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab Sahihul Bukhari, di jilid yang ketiga ya. Di jilid yang ketiga di hadis yang terakhir dari kitab Sahihul Bukhari, di hadis 7563. Hadisnya ya. Jadi di sini disebutkan وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Jadi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khafifatani 'ala lisan, dan dua kalimat ini sangat ringan untuk diucapkan, thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat timbangan, yaitu akan menyebabkan timbangan kita berat di yaumil qiyamah, timbangan amal kebajikan kita, yaitu berupa ucapan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang dicintai oleh seseorang, maka barang tentu tatkala kita mengucapkan terus ucapan tersebut, maka apapun yang kita mau terhadap, apapun yang kita inginkan, tatkala kita sudah mengerjakan apa yang ia cintai, apa yang dia senang, tentu dia akan memberikan kita. Demikian juga tatkala kita senang terhadap seseorang, kita puji, kita lakukan apa yang ia senang, tentu apa yang kita inginkan ke dia, dia akan berikan. Demikian juga tatkala kita sudah mengucapkan apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Terutama ini yang kita harapkan akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil qiyamah, pada yaumil hisab. Itulah yang kita inginkan, itulah yang kita cari. Di samping Allah akan mudahkan rezeki kita, tetapi yang terpenting ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberatkan timbangan kita kelak pada yaumil hisab. Itulah orang-orang yang berbahagia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan kepuasan, maka dia berada dalam penuh kehidupan yang penuh kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka adapun timbangan amalannya itu ringan, tidak berat, lebih banyak keburukan daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu berupa neraka yang sangat-sangat panas. Dan itu yang kita harapkan. Jadi semoga dengan kita mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebelum melakukan salat subuh, atau kita baca setelah melakukan salat sunat fajar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala urusan kita kelak di yaumil qiyamah. Allah beratkan timbangan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan yang menonton. Wa jazakumullahu khairul jaza. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.